mempresentasikan dari kelompok kami mengambil buku yang berjudulkan Menumbuh Kembangkan Karakter Kristiani dalam Jemaat. Sini adalah kelompok terdiri dari saya sendiri. Kita masuk ke poin pertama. Bagaimana tantangan jemaat agar tetap Bagaimana tantangan jemaat agar tetap bertumbuh dan berkembang dalam panggilannya? Sini dalam setiap pribadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam sebuah jemaat, perbedaan-perbedaan ini merupakan sebuah tantangan bagaimana agar dalam setiap perbedaan itu. Sini pastinya itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Dan jemaat sebagai orang percaya kepada Tuhan mempunyai tugas panggilannya, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dalam tugas dan panggilannya itu, setiap pribadi jemaat harus saling melengkapi. Jadi seperti dalam sebuah komunitas sel, jadi sebagai pelayan-pelayan jemaat itu memiliki karakter atau memiliki jemaat itu dalam komunitas itu, dan setiap orang percaya harus dibangun, ditumbuh kembangkan secara terus-menerus atas dasar iman kepada Yesus Kristus dan persekutuan pribadi dengan Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mengapa dalam gereja itu jemaat itu berbeda karakter? Karena agar jemaat itu mampu menumbuh kembangkan karakter Kristiani yang ada pada dirinya. Jadi ada teladan yang Yesus perbuat dalam hidupnya, dalam hidup Yesus yang bisa kita teladani dalam menjalani kehidupan berjemaat dalam gereja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan yang kita jalani itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi agar karakter kita itu seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ialah hidup yang menampakkan jati diri sebagai orang percaya atau untuk menampakkan karakter Kristen dalam kehidupan kita, sehingga orang lain sekitar kita itu dapat merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, dalam poin ini, dalam sebuah gereja ada anggota jemaat yang tentunya memiliki berbagai macam karakter. Dalam suatu komunitas atau perkumpulan jemaat, persekutuan dan kebersamaan hendaknya senantiasa terjalin erat. Jemaat yang seperti dalam sebuah gereja, jemaat yang senantiasa hidup menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang Kristen itu hidup saling mengasihi dan seia sekata dalam setiap pengambilan keputusan, pasti akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi jemaat itu jika karakter Yesus diterapkan dalam kehidupan jemaat setiap pribadi, dan mereka ini menunjukkan identitas mereka sebagai orang percaya atau sebagai murid Tuhan, jika hidup mereka saling mengasihi, saling seia sekata, bersepakat bersama-sama, pasti dalam gereja itu akan adanya tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, keberagaman karakter dalam jemaat yang harus menjadi alasan persatuan. Sebuah persatuan itu mengandalkan diferensiasi, artinya jika tidak ada perbedaan, maka kita tidak ada alasan untuk persatuan itu, sebab kita tidak memiliki apapun untuk dipersatukan. Yang namanya persatuan itu pasti asal-muasalnya dari keberbedaan ya. Perbedaan karakter dalam jemaat hendaknya membuat jemaat saling melengkapi persekutuan itu. Nah, menjadi saksi bagi setiap orang bahwa dalam keberagaman karakter pun jemaat tetap satu adanya dan senantiasa melayani Tuhan dengan menampakkan karakter Kristiani dalam kehidupan sehari-hari jemaat tersebut. Kemudian selanjutnya, nah di poin ini pertumbuhan dan perkembangan karakter.
Setiap manusia akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Di sini kami memaparkan ada pertumbuhan, growth, yaitu artinya proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Ini artinya, jadi setiap manusia itu bertumbuh sesuai dengan usia atau umurnya. Dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, sebagai dari kakek-kakek atau sampai masa tua nanti, itu definisi pertumbuhan gitu. Terus ada juga perkembangan atau development, artinya sebuah perubahan yang progresif dan berkelanjutan atau berkesinambungan dalam diri individu dari lahir sampai mati. Artinya yang berkembang itu adalah karakternya, bukan secara usia. Contohnya dalam mungkin pemikirannya, mindset atau pola pikir atau intelektual dalam diri seseorang itu mengalami perkembangan karakter, itu yang disebutkan development. Jadi dari pengertian tersebut kita dapat simpulkan bahwa menumbuhkan karakter adalah proses meningkatkan karakter menjadi lebih baik. Sedangkan untuk mengembangkan karakter adalah proses merubah karakter dari yang tidak baik menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kita belajar tentang karakter building yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita dalam kehidupan kita harus adanya perkembangan pertumbuhan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya akan saya serahkan kepada presentasi untuk Magdalena. Silakan. Ya, silakan dilanjutkan.